pemikir Jepang, bisa dikatakan seperti itu. Pemikir Jepang yang bergulat terhadap isu-isu tentang estetika dan akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh Bung Lutfi. Seperti tadi kata Brigade, itu Lutfi adalah mahasiswa Fakultas Filsafat UGM, dan ketika kita bicara estetika dan Mas Lutfi kemudian memberikan judul yaitu estetika keseharian, saya merasakan bahwa terlalu banyak hal-hal yang remeh-temeh yang sepertinya kita lewatkan dalam memahami estetika. Mungkin kita terlalu menganggap estetika itu ya harus menghasilkan sebuah gambaran besar terhadap lukisan, patung, bangunan, dan sebagainya yang besar-besar seperti itu. Tapi dalam keseharian kita seperti apa sih? Nah, itu kadang-kadang kita saking melihat yang besar-besar sehingga hal yang kecil-kecil dalam kehidupan kita tuh agak kita hiraukan sering seperti itu. Nah, untuk itu gimana pemikiran dari Yuriko Saito ini sepertinya menarik. Nanti ketika akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh Bung Lutfi. Nah, untuk Bung Lutfi mungkin ada kesempatan waktu sekitar 30 menitan mungkin untuk bisa lebih sedikit 30 menitan untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Yuriko Saito ini ketika kita bicara tentang keindahan atau estetika dalam kehidupan kita sehari-hari saja, seperti itu. Silakan Bung Lutfi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Linggi atas pembukaannya dan videonya. Izin share screen ya. Sudah terlihat? Bagus nggak tampilannya? Potong gitu. Oke. Sudah Mas, sudah. Ya, jadi teman-teman sekalian yang sudah hadir malam ini, saya mengangkat topik estetika keseharian Yuriko Saito, dan sesuai namanya dan sesuai mungkin caption yang teman-teman baca di poster di Instagram itu, memang yang dibahas di estetika keseharian ini adalah hal-hal yang ordinary, hal-hal yang biasa, hal-hal yang familiar yang ditemukan di keseharian kita gitu. Nggak ada, bukan hal yang extraordinary seperti lukisan di museum atau pemandangan gunung di Dieng dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa sebenarnya memasukkan hal-hal seperti itu ke dalam diskursus estetika begitu yang dibahas oleh Yuriko Saito. Nah, Yuriko Saito sendiri adalah dosen kontemporer, masih hidup sampai sekarang, profesor emerita di Rhode Island School of Design di Amerika, tapi upbringingnya dari Jepang, dan di bukunya pun juga banyak membahas tradisi Jepang, kebudayaan Jepang dan lain sebagainya, dan itu bakal masuk juga di contoh-contoh yang dia bawakan gitu. Nah, mungkin saya nggak bakalan banyak bahas biografinya Yuriko Saito, langsung ke materi atau ke pembahasan intinya aja. Hal pertama yang mungkin menarik untuk dikaji adalah latar belakang dari estetika ini sendiri, karena banyak yang tidak tahu ya sebenarnya latar belakang atau sejarah estetika itu gimana sih awalnya. Nah, sebenarnya estetika sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu yang modern itu baru mulai pada abad ke-18, sekitar 1700-an oleh Baumgarten, jadi filsuf Jerman. Dan arti si Baumgarten ini menggunakan makna literal dari kata aesthetikos dari bahasa Yunani, yaitu indera gitu. Jadi apa yang dicerap oleh indera, nah itu berarti segala hal yang estetis. Nah, jadi ada banyak kesalahpahaman bahwa estetis itu artinya indah. Sebenarnya enggak. Estetika itu artinya dicerap oleh indera itu. Nah, jadi Baumgarten pada masanya itu tujuan dari estetika yang dia kembangkan adalah menemukan keindahan prinsipil dari selera partikular individu. Jadi sebelum estetikanya Baumgarten ada semacam bidang ilmu namanya kritik selera. Nah, kritik selera ini subjektif, kan masing-masing orang itu berbeda. Mungkin itu hal yang sama yang kita temukan sekarang. Tapi Baumgarten ingin menemukan hal prinsipil dari semua selera untuk menemukan hal yang sekiranya objektif gitu. Keindahan objektif itu seperti apa dan lain sebagainya.
Nah, selama perkembangannya di Jerman dan sekitarnya, estetika disamakan dengan kritik selera, yakni kemampuan menilai menggunakan indera. Dan tuntutan diskursus objektif kritik selera melanggengkan hasil pemikiran Baumgarten. Nah, makanya sampai sekarang pun kita mengenal kayak mengaitkan estetika dengan seni, karena pemikirannya Baumgarten ini langgeng karena orang-orang masih pada masanya itu sangat concern dengan keindahan yang objektif itu yang seperti apa. Ya, jadi kalau yang mengetahui latar belakang kebudayaan Jerman itu biasanya atau mungkin Jerman dan seni itu sangat dekat ya, seni tinggi, high arts. Nah, namun setelah itu ya seni menjadi objek paling dominan dalam estetika. Jadi kenapa tadi sebutannya estetika seni sentris? Karena estetika objeknya malah selalu merujuk ke seni, sedangkan tidak merujuk ke hal lain pada masa Baumgarten dan juga Kant dan juga Nietzsche sebenarnya. Nah, namun setelah itu sebenarnya tetap ada pandangan bahwasanya estetika itu nggak melulu membahas soal seni, tetapi sama aja karena diskursusnya tetap membahas seni, nggak pernah membahas hal yang lain. Nah, asumsi dasarnya adalah seni itu jadi semacam panutan dari segala objek estetis lainnya. Jadi objek estetis itu maksudnya kayak hal-hal indah itu semuanya dikaitkan ke seni gitu. Jadi semacam seni itu jadi yang tertinggi gitu dari semua objek estetis, dan penilaian estetis dari objek-objek lain itu relatif dengan seni gitu. Jadi apa hubungannya dengan seni dan lain sebagainya. Nah itu. Nah lalu yang di-highlight oleh para pendukung estetika keseharian, nggak cuma Yuriko Saito, adalah terjadi kebingungan mengenai perbedaan antara properti estetis dan properti artistik. Ternyata tidak semua hal estetis itu artistik dan tidak semua hal artistik itu indah gitu. Nah, jadi bahkan ketika kita melihat diskursus filsafat seni kontemporer, kita jadi semakin ngerti nih ternyata segala hal yang dianggap seni nggak melulu mesti indah. Kayak Fontaine-nya Marcel Duchamp ya, kayak itu apa model yang paling banyak dibahas gitu ya. Nah, sejarah perluasan estetika, kenapa kita bisa sampai ke disiplin estetika keseharian itu latar belakangnya kira-kira seperti ini. Dari estetika seni sentris yang Baumgarten, Kant, dan Nietzsche, kemudian objek materialnya meluas. Jadi orang-orang kemudian mulai membahas alam. Jadi muncul estetika alam. Kayak Stecker itu membahas alam. Lalu kemudian sekitar akhir abad ke-20 itu berkembang lagi objek materialnya ke segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Lalu muncullah environmental aesthetics ya, ilmu estetika lingkungan. Jadi yang dibahas nggak cuma hal yang megah seperti lukisan, patung, dan juga alam, tetapi kemudian hal-hal kayak kota misal, estetika urban gitu, atau taman atau pantai. Nah itu mulai berkembang dengan Arnold Berleand dan lain sebagainya. Kemudian dari perkembangan itu baru bergerak dari estetika lingkungan itu kemudian berkembang estetika keseharian. Jadi sebenarnya sejarah estetika lingkungan itu adalah sejarah perluasan objek material estetika dari yang awalnya terbatas ke seni, kemudian semakin lama semakin melebar. Nah begitu. Nah, estetika keseharian itu sesuai namanya membahas pengalaman indrawi terhadap the familiar dan the ordinary. Jadi hal yang familiar, hal yang biasa, bukan hal spesial. Jadi seperti gambar-gambar yang terlihat di slide, ada orang minum teh atau cuci piring atau merasakan hujan di warung halaman juga hujan ini. Nah, itu semuanya adalah hal yang dikaji atau menjadi objek concern dalam estetika keseharian. Nah, ternyata kita tidak bisa melepaskan estetika dari hal-hal seperti ini karena ya sesuai katanya estetika adalah kajian pengetahuan pengalaman indrawi gitu. Nah, lalu kita kemudian tidak punya alasan bagus untuk mengeksklusikan pengalaman-pengalaman yang biasa seperti ini karena toh kalau misalnya minum teh kita menggunakan indera perasa. Ketika kita memegang, misal ini saya punya cangkir gelas kopi gitu, saya merasakan kehangatannya. Atau ketika kita cuci piring, perasaan dingin tangan kita ketika kena air dan lain sebagainya. Nah itu semua adalah hal-hal yang
valid masuk ke dalam estetika gitu. Jadi tidak sepatutnya dibuang dari pembahasan harusnya. Nah, ini ada beberapa quotes lah, kutipan dari bukunya Saito. Yang pertama, everyday aesthetics is diverse and dynamic, as more often than not, it leads to some specific actions, cleaning, purchasing, repairing, discarding, and so on. Jadi, perbedaan orientasi dari estetika keseharian ini, katakanlah dari estetika yang dulu itu biasanya orientasinya lebih ke kontemplasi. Jadi ketika orang melihat lukisan, seni, atau melihat alam, itu fokus estetikanya adalah bagaimana orang itu menghayati apa yang lihat gitu. Nah, namun estetika kesehariannya Yuriko Saito itu lebih ke action oriented. Jadi orientasi dari estetika keseharian ketika kita mencerap hal-hal indrawi yang biasa-biasa saja itu bukan hanya menghayati, tapi juga memunculkan tindakan. Semisal ketika kita melihat kamar kita berantakan gitu, banyak kertas-kertas yang tidak diperlukan, yang mengotori, terus kemudian ada jaring laba-laba di situ. Nah, misal mendorong kita buat membersihkan kamar kita. Nah, contohnya. Nah, kemudian saya itu juga mengklaim di kutipan kedua ini bahwa hal-hal yang trivial yang awalnya terlihat tidak penting itu sebenarnya memiliki konsekuensi yang cukup serius. Nah, di beberapa hal yang dicontohkan di bukunya itu ya ada implikasi lingkungan, implikasi moral, implikasi sosial, dan implikasi politis ketika orang-orang mungkin katakanlah tidak menghayati estetika keseharian gitu ya. Nanti ada sisi normatifnya juga dari estetika keseharian ini. Nah, ini misal yang ketiga, si Saito juga coba mengatakan bahwa hal-hal yang kita anggap kayak kerjaan rumah pada biasanya kayak cuci baju, cuci piring, nyapu kamar, dan lain sebagainya itu sebenarnya penuh dengan pertimbangan estetis. Seperti ketika kita melihat kamar kita kotor, itu pertimbangan estetis. Lalu ketika kita misal ingin kamar kita bersih, itu juga pertimbangan estetis. Bagian mana kamar kita yang ingin kita bersihkan, dan lain sebagainya, itu juga pertimbangan estetis. Jadi banyak dari hal yang kita lakukan biasanya itu seharusnya masuk ke dalam estetika, tapi sayangnya tidak. Gitu. Nah, kenapa estetika keseharian penting? Salah satu konsep yang menarik di estetika kesehariannya saya itu adalah ini, power of the aesthetic. Jadi saya itu semacam menunjuk asa atau gaya yang muncul dari hal-hal estetis yang kita rasakan, kita alami di keseharian kita gitu. Karena hal estetis itu mampu menciptakan reaksi dari manusia seperti yang tadi. Ketika kotor, maka kita bersihkan misalnya gitu. Atau ketika ada ada kecoa, kita merasa jijik dan lain sebagainya itu. Nah, poin saya itu kemudian adalah peran estetika keseharian ini cukup besar dalam masyarakat kontemporer itu yang coraknya konsumeris dan style conscious. Contohnya ya mungkin ada banyak ya masyarakat sekarang yang fashionable, peduli terhadap fashion, lalu konsumeris. Nah, itu harusnya banyak bagian dari estetika keseharian seperti desain produk atau desain interior atau kayak desain marketing dan lain sebagainya itu yang masuk ke dalam estetika keseharian, dan itu cukup berpengaruh gitu bagaimana kita mendesain suatu produk untuk kemudian memengaruhi bagaimana konsumen bereaksi terhadap produk yang kita desain. Nah, kemudian contoh lain adalah persuasi politik. Nah, itu dapat dibantu dengan estetis. Jadi seperti gambar petugas Nazi yang ada di slide itu tidak ini lagi sekarang menjadi bahwa ternyata fashion itu sangat membantu cara kita memahami seseorang atau cara kita
memandang seseorang gitu. Jadi tidak heran kenapa Hitler katakanlah menggunakan pakaian yang sangat megah, elegan, dan seluruh jajarannya juga menggunakan fashion yang sama. Itu justru untuk membawa narasi kekuatan gitu, bahwa mereka rapi, bahwa mereka itu punya kekuatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada moral aesthetic judgments. Ini cukup menarik idenya, bahwa penilaian moral itu terdampak oleh penilaian estetis. Sebenarnya ini kayak beberapa semester lalu saya pernah dibilang kayak sama teman saya, bukannya penilaian moral itu bukan yang ditentukan sama estetika ya. Kayak kalau misalnya ada hal yang indah kita pengen jaga, kalau ada hal yang jelek pengen kita hapuskan, pengen kita buang gitu kan. Nah, itu contohnya misal kucing dan kecoa itu. Nah, kucing yang di depannya teman-teman yang ada di warung halaman ini misal cantik gitu kan, bagus, bulunya bagus. Nah, itu kita pengen jaga, pengen kita rawat, kita elus gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada kecoa, kita apain? Kita buang, kita sapu, kita tendang, kita bunuh bahkan. Jadi penilaian moral itu ternyata banyak estetika yang berpengaruh di baliknya gitu. Nah, kemudian muncullah konsep mengenai penilaian moral estetis, atau sebutan lainnya itu etika gitu, ethics. Nah, itu cukup lucu juga sebenarnya. Nah, kemudian kemampuan untuk mencerap segala sesuatu di sekitar kita melalui indera merupakan prakondisi bagi penilaian moral. Ini semacam apa ya, klaim mirip kayak Kantian gitu, bahwa kita nggak mungkin bisa memahami moralitas dan lain sebagainya tanpa posisi tubuh kita yang berada di dunia ini. Jadi semacam encourage to the world kalau kata Sasaki, siapa gitu, filsuf Jepang juga sama. Nah, apa? Bukan. Kenichi kalau nggak salah. Kenichi Sasaki gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah artefak dapat dinilai secara moral menurut aspek estetisnya. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan penjagaan lingkungan gitu ya, seperti environmentalis. Nah, jadi bagaimana ketika suatu alam, suatu bangunan itu indah, kemudian memunculkan semacam obligasi moral untuk menjaganya gitu. Nah, kalau misalnya kamar kita bagus, biasanya pengen kita jaga. Tapi kalau misalnya kamar kita jelek, kita kayak udah nggak peduli gitu. Jadi hal yang non estetis itu biasanya hal yang tidak indah itu biasanya tidak memunculkan obligasi moral gitu. Nah, kemudian ada beberapa konsep yang menarik untuk dibahas, tapi nggak akan terlalu dalam ya. Nah, jadi ini kayak beberapa konsep yang dibawa sama saya itu aja. Yang pertama suasana atau ambience katanya. Nah, ambience itu konsep mengenai ambience itu berangkat dari pemahaman ya, bahwa kita nggak betul-betul bisa mengindra sesuatu secara terisolasi. Artinya ketika kita mengindra sesuatu, itu akan ada banyak indera yang aktif secara bersamaan. Gitu. Jadi ketika kita melihat, ketika kita berada di sini misalnya, atau ketika teman-teman berada di kamar, atau dimanapun, pasti ada indera penglihatan, lalu ada indera penciuman, lalu ada indera pendengaran, dan lain sebagainya, yang semuanya turut berkontribusi dalam pemahaman kita terhadap apa yang sedang terjadi di lingkungan kita gitu. Nah, jadi yang dimaksud suasana atau ambience-nya saya itu adalah kumpulan dari segala hasil indera kita itu gitu. Jadi ambience itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh dan lain sebagainya. Itu suasana. Nah, kemudian suatu objek estetis dapat kehilangan fungsi pemuasannya di dalam sebuah suasana. Nah, ini ternyata cukup menarik dan sebenarnya cukup obvious bahwa kita semisal nih ada bau kopi ini enak gitu, atau ada bau Magelangan enak, tapi suasana sebenarnya juga mempengaruhi bagaimana cara kita mengindra sesuatu, karena seenak-enaknya bau Magelangan, kalau kita mencium bau Magelangan di kuburan gitu kita nggak selera. Nah, jadi penilaian estetis kita juga bergantung pada penilaian estetis yang lain. Jadi penilaian estetis
itu nggak mungkin satu atau individu atau partikular gitu. Selalu ada segalanya yang lain yang turut berkontribusi. Nah, sesuai katanya Saito, we experience the whole complex. Kita nggak mengalami hal simple, kita mengalami hal yang kompleks karena keseluruhan indera kita turut bekerja. Nah, membawa upbringing-nya Saito, dia juga menjelaskan bahwa dalam tradisi Jepang pun itu muncul gitu, karena kan atau patokan musim gitu. Jadi dalam tradisi Jepang, apresiasi terhadap suasana yang berbeda tiap musim itu cukup prevalen dalam literatur klasiknya ya, seperti dalam puisi-puisi literatur Jepang itu membahas bagaimana ketika musim panas itu panasnya terasa, lalu udaranya lembab. Ketika musim kemarau itu masih agak dingin tapi lebih hangat daripada musim dingin gitu dan lain sebagainya. Dan nanti bakalan ada muncul pembahasan mengenai analogi ya. Jadi kayak dalam tradisi Jepang itu suasana lingkungan itu terus digunakan untuk menggambarkan pengalaman yang terjadi pada kita gitu, seperti rasa kehilangan dan lain sebagainya. Nah, dalam Jepang, di Jepang ya karena budayanya itu dipengaruhi banyak oleh Buddha dan Shintoisme. Nah, jadi agama yang prevalen di Jepang juga turut mempengaruhi bagaimana literatur klasiknya berkembang gitu. Dan ekspresi suasana itu kemudian menjadi suatu yang banyak dikontemplasikan dalam literatur Jepang. Seperti kayak mereka menggunakan majas apa sebutannya? Personifikasi gitu. Majas personifikasi untuk menggambarkan musim kayak apa bunga sakuranya jatuh berlari dan lain sebagainya gitu. Lalu the changing of the seasons is deeply moving in its every manifestation, kata Yoshida Kenko dalam Essays in Idleness. Yoshida Kenko ini udah cukup lama, jadi memang tergolong klasik. Dan dia juga di dalam Essays in Idleness ini menuliskan banyak mengenai bagaimana musim-musim, kayak suasana musim-musim di Jepang gitu. Nah, kemudian konsep kedua yang pengen kita bahas selanjutnya adalah kefanaan atau transience. Transience artinya impermanensi atau ketidakpermanenan. Nah, jadi sekarang bukan bukan semacam misteri lagi atau bukan fakta mewujudkan lagi bahwa segala hal material di sekitar kita itu berubah. Nah, dan itu muncul dalam banyak budaya dan agama mengenai kefanaan dunia dan lain sebagainya itu. Bahkan di Islam ada ya semua manusia mati dan lain sebagainya. Atau bahkan di dalam tradisi Timur itu Buddhisme, Hinduisme, Taoisme itu ketiganya dasarnya kan dari itu ya bahwa dunia itu tidak tetap gitu, dunia itu akan hancur dan lain sebagainya, dunia itu penuh penderitaan gitu. Nah, kefanaan ini kemudian menjadi fenomena estetis yang penting di dalam bukunya Saito karena perubahan segala sesuatu ya seperti pembusukan, ada apel yang membusuk gitu, kita melihat apel dalam kulkas kita mencoklat atau penuaan semisal sesuatu berkarat. Nah, itu cenderung mendorong kita untuk melakukan suatu aksi gitu, suatu tindakan. Nah, ini yang disebut sama Saito sebagai reaksi estetis atau aesthetic reaction. Jadi tindakan yang muncul akibat cerapan indrawi kita. Nah, ada play juga di aging ya, tampilan penuaan karena semacam ada konsensus gitu bahwa hal yang indah atau hal yang optimal itu adalah hal-hal yang masih muda gitu ya. Muda dalam artian masih belum ada tanda-tanda penuaan, itu seringkali dianggap sebagai hal yang lebih indah gitu. Tapi sebenarnya ada pembedaan juga antara bahan yang lebih bagus indah, lebih bagus
kalau masih muda dan bahan yang masih bagus bahan yang bagus justru ketika mereka sudah menua gitu. Contoh yang dibawa Saito itu misal kalau kayu atau liat itu semakin lama dia eksis atau semakin dia menua maka semakin indah dianggapnya. Seperti ada vas antik yang ada di rumah nenek teman-teman misalnya atau meja kayu yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, tapi ada juga bahan yang tidak bagus ketika menua seperti plastik. Plastik itu kalau menua bau ya. Dan aluminium itu juga berkarat. Jadi dianggap tidak indah gitu. Nah, reaksi estetis kepada keduanya, kategori bahan tadi itu mendorong desainer untuk lebih memperhatikan proses perubahan objek artistik. Nah, karena Saito itu desainer ya, kayak latar belakang profesinya. Jadi dia juga membahas bagaimana karena pemahaman terhadap kefanaan ini, maka desainer itu juga nggak bisa serta-merta membayangkan bahwa hasil karyanya, hasil karya artistik, jadi seni ya, seni itu akan stay di kondisi awalnya gitu. Jadi orang-orang harus memperhatikan bahwa segala sesuatu karya seninya atau segala ya akan berubah. Nah, kemudian analogi kefanaan ini yang tadi ingin saya sampaikan juga di bagian sebelumnya bahwa dalam tradisi estetis Jepang, kefanaan diri dan benda itu dianalogikan. Jadi banyak puisi yang menyamakan atau menganalogikan kematian dengan jatuhnya bunga sakura di musim semi dan lain sebagainya. Nah, literatur klasik Jepang itu menganalogikan rasa kehilangan dengan kefanaan. Jadi contohnya perubahan musim itu dianalogikan dengan kayak kehilangan kekasih atau kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Muncul dalam banyak seni-seni. Nah, bahkan di masa peperangan, jadi ketika masa Edo dan sebelumnya, ketika ya masa-masa samurai itulah ya, ketika belum ada hukum atau hukumnya itu kurang ketat seperti kita, kayak perdamaian. Jadi di masa lalu itu kan pembunuhan itu cukup common terjadi. Dan di masa-masa seperti itu justru kefanaan atau transience ini diestetisasi sebagai semacam coping mechanism gitu. Jadi katakanlah dengan semakin menormalisasi kefanaan kita semakin tidak takut terhadap kematian kita gitu. Nah, ini kutipan dari Saito adalah mengestetisasi kefanaan itu akan membantu kita mengadopsi sebuah sikap yang lebih positif terhadap proses kematian kita dan proses penuaan kita gitu. Nah, kemudian ada estetika keseharian terapan dan implikasinya. Nah, ini mungkin teman-teman agak terkejut. Masa filsafat terapan gitu. Tapi justru hal yang didorong oleh Saito dan dosennya Arnold Berlean itu bahwa estetika itu justru memiliki dimensi normatifnya. Kita bisa membawa estetika ke arah normatif atau kayak public policy itu bisa berdasarkan estetika misalnya. Nah, hal yang ditunjukkan oleh Saito adalah yang dia sebut world making. Jadi world making atau ya, simpelnya adalah nah, seperti yang telah disebutkan tadi, persepsi indrawi itu prasarana bagi tindakan ya. Jadi ini asumsi awal yang harus yang menjadi dasar pemikirannya saya itu dulu bahwa tindakan itu didasari oleh konseptual seperti yang kita bahas tadi. Saiko menawarkan sebuah diskursus normatif. Dia menyarankan bahwa estetika keseharian memiliki nilai instrumental dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi Saito itu mengklaim atau kemudian mengajukan bahwasanya dengan memahami estetika keseharian dan menerapkannya itu kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Jadi kita lebih
mencapai perdamaian misalnya, lebih sejahtera dan lain sebagainya, lebih terjaga well-being-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, salah satu filsuf yang dikutip Saito itu misalnya itu Schiller ya. Schiller itu naik. Dan menurut Schiller, manusia itu beroperasi pada dua level, yaitu level rasional dan level perasaan atau sensibility. Namun kemudian dia berargumen gitu ya. Nah itu tentu bukan nggak mengejutkan ya harusnya ketika kita mengetahui bahwa seringkali banyak hal yang merasuki kita katakan, yaitu emosi gitu. Yang membuat kita melakukan sesuatu adalah emosi. Ketika kita marah, ketika kita senang dan sebagainya. Nah, bagaimana kayak kericuan publik itu bisa terjadi, atau kayak hal yang baru aja terjadi itu kayak penganiayaan oleh anak pegawai pajak itu. Nah itu kan juga di Dandi mas ya. Dandi yang penganiayanya. Nah itu kan juga dipengaruhi oleh emosi, itu bukan rasional gitu ya. Nah, menggunakan pemahaman itu, kita kemudian bisa berpikir bahwasannya untuk memengaruhi manusia, kita cukup memengaruhi mereka di level perasaan saja. Gitu. Nah, makanya ada apa ya, semacam menggunakan emosi, bukan menggunakan rasio. Nah, kita cenderung bertindak terhadap sesuatu yang terikat dengan kita secara emosional, entah positif atau negatif ya. Jadi semisal kalau kita mempropagandakan rezim komunis Cina menggunakan lukisan dan lain sebagainya, menggunakan spirit nasionalis, kayak ketika Korea Utara itu terlihat paling niat ya, kayak kalau misalnya mereka Olimpik gitu, kayak penarinya dan lain sebagainya kelihatan paling niat gitu. Nah itu juga sebenarnya membawa ini ya, narasi bahwa mereka itu baik-baik saja dan bahwa kayak orang-orang Korea Utara itu harusnya bangga dan lain sebagainya gitu. Nah, Saito menyebutkan bahwa estetika keseharian itu memiliki peran penting dalam proyek pembuatan dunia manusia. Dan salah satu dimensi yang penting dari proyek pembuatan dunia itu adalah kita dapat mendeteksi dan mengeksplorasi bagian dari hidup kita yang negatif secara estetik. Jadi mana yang positif, mana yang negatif. Kalau kita bisa memilah, kemudian baru kita bisa menindaklanjutinya gitu. Nah, ada estetika negatif. Estetika negatif itu semacam apa ya? Kayak hal yang cukup ditinggalkan oleh banyak diskursus, dan estetika negatif itu merujuk kepada hal-hal yang merusak secara estetis gitu. Misal kalau misalnya terjadi pembakaran hutan di Kalimantan, lalu bagaimana mata kita itu mata kita terkabuti atau penciuman kita nggak enak gitu karena bau. Nah itu contohnya yang ditunjuk oleh estetika negatif. Nah berangkat dari Berlean dan Mandoki, Berlean itu dosennya Saiko ya, dan Mandoki itu filsuf Meksiko. Keduanya juga cukup berpengaruh dalam estetika keseharian. Nah, berangkat dari mereka berdua, Saiko estetika negatif itu penting. Pentingnya gimana? Pentingnya adalah kita tidak seharusnya hanya fokus terhadap hal-hal yang indah gitu. Seni atau minum teh atau alam, gunung gitu. Tapi juga kita juga sebaiknya memperhatikan hal-hal yang jelek atau hal-hal yang merusak secara estetis, merusak indera kita gitu, atau tidak mengenakan gitu. Nah, fungsinya adalah untuk mengidentifikasi hal buruk di sekitar kita untuk dapat ditindaklanjuti yang tadi ya.
demi melanjutkan kayak proyek pembuatan dunianya Saito, misal untuk memilah untuk supaya dunia kita lebih indah, dunia kita lebih kita tentu perlu tahu hal mana yang tidak menyehatkan, hal mana yang merusak, hal mana yang jelek, hal mana yang tidak indah gitu. Nah, itulah kenapa kita memerlukan estetika negatif. Nah, untuk estetika negatif sendiri sayangnya Saito nggak terlalu membahas, tapi nanti ada Berlian dan Mandoki ya, yang meskipun tidak dibahas malam ini. Nah, kepekaan terhadap segala hal di kemudian mempengaruhi cara pandang kita terhadap moral. Nah, ini klaim yang cukup besar dari Saito adalah bahwa estetika, misal ketika kita melihat sesuatu yang memuaskan secara estetis, itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap moral gitu. Kayak seperti kalau misalnya kita di dalam sebuah neighborhood, kayak desa yang indah gitu, di mana semuanya harmonis, itu kemudian kita terdorong untuk turut melestarikan atau ikut menjaga supaya hal itu tetap indah yang tadi kan. Nah, itu kemudian memunculkan semacam apa ya, dorongan untuk lebih bersikap moral atau respectful lah setidaknya terhadap orang lain gitu ya. Semisal kalau misalnya ada tamu datang ke rumah kita, kemudian kita merasa terdorong untuk menyuguhi hal dia dengan hal-hal yang estetis seperti apa. Semisal kita memajang foto yang indah di ruang tamu atau kita suguhin dia dengan minuman gitu kan. Nah, itu kemudian semacam hubungannya lah antara yang estetis dengan yang moral gitu. Nah, komunikasi nilai moral ini poin kedua. Komunikasi nilai moral justru dilaksanakan melalui aspek estetis dari objek-objek fisik gitu. Hal yang sering kali dilupakan adalah bahwa untuk dapat mengomunikasikan nilai moral, kebaikan, apalagi kesetaraan mungkin, objek massa dan lain sebagainya, itu kan kemudian masuk ke dalam kategori ini, dan estetika itu justru penting dan merupakan prasarana bagi komunikasi moral gitu. Nah, ini mungkin tidak lengkap filsafatnya kalau kita nggak bahas aja gitu ya yang cukup menarik, karena dibahas juga sama Saito. Jadi pertamanya Saito menjadikan sebuah buku estetika keseharian itu 2006, Everyday Aesthetics. Kemudian 2017 dia ngeluarin buku dengan topik yang mirip, tapi di buku yang 2017 ini kemudian dia masukkan kritik-kritiknya gitu. Jadi akumulasi kritik selama 11 tahun ini apa aja gitu. Ada beberapa. Nah, dua yang cukup menarik sebenarnya adalah ini yang pertama, ketidakjelasan konsep keseharian dalam estetika keseharian. Jadi yang dimaksud everyday itu apa sih? Karena justru semisal ya, kalau misalnya estetika keseharian itu awalnya adalah upaya supaya hal-hal yang tereksklusi pada awalnya itu bisa masuk ke dalam estetika, kemudian cakupan estetika itu apa dong gitu. Jadinya nggak jelas. Semisal pada awalnya estetika membahas seni dan alam gitu. Nah, estetika keseharian ini pada awalnya itu eksis, muncul sebagai disiplin dan didorong itu justru untuk memasukkan hal-hal yang non seni dan non alam gitu. Ya ini kayak minum teh dan lain sebagainya, cuci piring gitu. Nah, jadi kalau gitu yang dimaksud keseharian itu seperti apa gitu. Misal minum kopi apakah keseharian? Mungkin iya kalau orang itu minum kopi setiap hari. Tapi kalau misalnya orang itu minum kopinya sekali seminggu gitu, atau sekali sebulan gitu, apakah dianggap keseharian juga gitu? Atau semisal ketika apa ya? Nah, ini bahkan kritik yang cukup menarik di kalau nggak salah oleh Alan Carlson, bahwa di bukunya Saito justru banyak menggunakan contoh-contoh seni Jepang, dan itu justru nggak relate sama banyak orang karena itu bukan hal yang ada di keseharian kita gitu.
Nah, bahkan kita juga bisa berargumen bahwa kayak upacara minum teh yang ada di Jepang itu bukan keseharian gitu. Itu hanya dilakukan ketika masa-masa tertentu gitu kan. Jadi kayak kenapa itu disebut keseharian? Kenapa itu masuk ke estetika keseharian gitu? Kalau semisal kita mau memasukkan hal-hal yang ordinary atau hal yang familiar dalam diskursus ini gitu. Nah, itu kritik pertamanya. Kritik kedua adalah estetika keseharian ini melakukan defamiliarisasi terhadap hal-hal yang seharusnya tetap familiar gitu. Jadi yang udah disebutkan di awal tadi, estetika keseharian itu bisa disampaikan atau salah satu apa ya nama lainnya yang disebut Saito itu adalah aesthetics of the familiar atau aesthetics of the ordinary gitu kan. Nah, dengan kita mengkaji estetika keseharian, itu justru kita membuat hal yang familiar tadi jadi tidak familiar. Kenapa? Contoh, ketika Saito misalnya berargumen bahwa ternyata hal-hal yang pada awalnya biasa saja itu sebenarnya penuh dengan pertimbangan estetis, seperti yang nyapu kamar tadi, atau bahkan semisal ketika kita melihat apa ya, melihat ada daun yang jatuh di taman kita gitu. Nah, kemudian ketika saya itu juga misal mencoba menyotokkan dengan membuktikan bahwa oh dengan kita melihat itu seharusnya itu bukan hal yang dilalui begitu saja. Justru itu harusnya kita lihat sebagai misal perasaan yang terkandung di situ misal, atau ketika kita minum teh ada rasa kehangatan yang menenangkan hati kita, atau ada rasa manis yang membuat kita senang gitu. Nah, itu justru membawa hal-hal yang familiar tadi ke ranah yang tidak familiar. Kenapa? Karena kita biasanya nggak memikirkan soal hal itu justru ya. Nah, dengan kita membuat hal yang familiar menjadi tidak familiar, karena kita harus memikirkan banyak hal nih. Memikirkan bahwa, oh ini membawa perasaan, oh ini membawakan rasa senang, gitu. Itu justru berkebalikan dengan objek material yang seharusnya dijunjung oleh estetika keseharian. Nah, jadi kritik kedua ini simpelnya adalah hal yang seharusnya biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja gitu. Nggak usah dimuluk-mulukkan lah simpelnya gitu. Nah, sekian lah kira-kira pembahasan mengenai estetika keseharian Yuriko Saito. Sebenarnya banyak ya, kayak sebenarnya jauh lebih banyak pembahasannya, lebih komprehensif. Tapi kalau misalnya teman-teman mau baca lebih lanjut, ini ada 3 sumber yang saya gunakan. Satunya jurnal, 2-nya buku. Mungkin bisa dicari ya. Nah, ini bagus sih, kayak mudah dibaca. Jadi beginner friendly kalau teman-teman amateur gitu. Oke, terima kasih. Saya kembali. Terima kasih Mas Lutfi atas penjelasannya terhadap bagaimana apa yang dimaksud dengan estetika keseharian Yuriko Saito ini. Saya kira sudah dijelaskan lengkap dari pengenalannya sampai kepada kritik terhadap Yuriko, Mbak Yuriko nih, Bu Yuriko. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman yang di Zoom dan di offline juga bisa mengumumkan pendapat dengan fitur raise hand. Mungkin kalau yang di Zoom dan di offline di warung halaman juga bisa interupsi untuk bisa mengemukakan pendapat dan pertanyaannya. Kan teman-teman yang di Zoom, jika ingin ada yang bertanya atau masih kurang jelas atau ada tambahan-tambahan begitu. Ya. Oke, silakan. Ya. Ada lagi. Di warung halaman ada bertanya.
Nugraha. Ini harus dijauhkan sedikit, soalnya suaranya pas. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai topik estetika keseharian ini. Konsepsi estetika keseharian ini kan adalah sesuatu yang, kalau nggak salah ya, ini bisa untuk diperbaiki langsung supaya pertanyaannya dihentikan. Estetika keseharian ini kan adalah sesuatu yang baru-baru ini muncul. Maksud saya itu adalah sesuatu yang setelah berbagai macam pengertian dari estetika lainnya gitu. Ketika estetika pertama-tama itu adalah hanya sekedar seni, kemudian seni itu sendiri ada berbagai macam jenis bertumbuh, kemudian estetika juga ternyata tidak hanya mempersoalkan keindahan, tetapi juga berbagai macam hal lain, beberapa aspek-aspek yang membuat perasaan kita bergejolak seperti itu, hingga sampai pada akhirnya kita sampai pada estetika keseharian. Saya merasa melihat konsepsi estetika ini secara historis gitu. Semakin berkembangnya atau semakin digagaskannya konsepsi atau pengertian dari estetika ini, semakin inklusif lah sifatnya itu. Jadi yang awalnya itu hanyalah kita memandang estetika itu sebagai perasaan yang ditimbulkan oleh objek buatan manusia yang eksklusifkan, dipajangkan menjadi instalasi seni, kemudian berubah menjadi bahwa dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari pun ternyata ada nilai estetik yang yang nyaris atau sama bahkan nilainya dengan objek-objek yang sering kita temui di pameran atau pada acara seni-seni lainnya. Yang ingin saya tanyakan adalah sifat dari estetika sendiri, apakah benar seinklusif itu, ataukah ini hanyalah sekedar cara bagi seseorang yang menggagaskan estetika untuk menerapkan sifat memberontaknya gitu loh. Jadi yang awalnya hanya seperti ini, kemudian jadi seperti itu karena ada keindahan dan lain-lain kayak gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas untuk tanggapi ya, salah. Mas Lutfi, silakan. Iya. Ya, Mas Nugraha kan juga cukup concern dengan seni ya. Jadi kayak mungkin justru bagi sebagian orang kayak tidak seharusnya hal-hal yang biasa-biasa saja ini masuk ke dalam pembahasan estetika. Jadi lebih eksklusif ya, lebih ke perasaan yang besar atau perasaan yang menggugah gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang dipermasalahkan dalam estetika keseharian gitu ya, karena mungkin satu hal yang tadi sedikit keliru sedikit adalah estetika keseharian itu nggak menyamakan pengalaman minum teh dengan melihat gunung gitu, melihat pemandangan gitu ya. Jadi mereka masih tetap memandang bahwasanya ya hal-hal yang megah di luar sana, melihat seni pertunjukan itu mungkin bisa dibilang lebih lebih menggugah perasaan. Tapi yang ingin diklaim sebenarnya adalah bahwa ini juga termasuk estetis gitu. Nah, apakah properti estetis dari sesuatu itu sangat inklusif, seinklusif apa gitu? Saya juga berpendapat, mungkin mengikuti sama teman-teman yang sudah saya baca, adalah estetika itu justru seinklusif itu karena menggunakan makna asalnya, makna awalnya. Estetika itu artinya dicerap secara indrawi. Jadi segala hal yang dicerap secara indrawi sebenarnya memiliki properti estetis gitu ya. Tidak melulu mengenai seni. Jadi bahkan kita melihat ini ada pagar. Nah, ini juga memiliki properti estetis. Jadi ini estetik, sifatnya estetik. Nah, apakah ini menggugah perasaan seperti seni? Kan enggak gitu ya. Tapi ini juga masuk ke dalam estetika keseharian jatuhnya, karena objek materialnya estetika keseharian itu memang dibuat supaya seluas itu. Nah, tentunya kritik terhadap itu adalah ya objek materialnya jadi nggak terbatas gitu, terlalu luas gitu ya. Jadi ada yang bilang bahwa estetika keseharian itu justru objek materialnya reductio ad absurdum, jadinya
terlalu banyak yang dibahas plus jadinya apa yang mau kita bahas gitu. Jadi agak sulit untuk menentukan. Nah, jadi kalau dibilang seinklusif itu iya, tapi tentu nggak tanpa kritik ya sebenarnya ya. Kira gitu. Nah, jadi kayak apakah apa? Jadi apakah seharusnya inklusif? Sebenarnya tujuan dari inklusivitas kata estetis itu ya sebenarnya ini sih. Kalau misalnya kita nggak memasukkan itu ke dalam estetika, kita memasukkannya kemana gitu? Bagaimana kita mau memahami ini? Karena kita nggak punya platform lain gitu untuk memahami hal ini kecuali estetika keseharian. Gitu. Nah, jadi tidak untuk mengklaim bahwa oh ini sama dengan seni, tapi kita perlu apa ya media untuk membahas ini gitu. Nah, kebetulan ini disediakan. Ya gitu. Ya, begitu Mas Negra. Apa ada tanggapan yang lain? Silakan. Keindahan di baliknya seperti itu kan. Biarpun begitu, hal tersebut tidak biasa karena orang-orang sebelum-sebelumnya menganggap estetika itu berpusat pada hal-hal di luar itu gitu, hal selainnya gitu. Dan ini alasannya karena orang merasa bahwa hal-hal yang tadi itu adalah di luar dari hal yang biasa. Sedangkan ketika hal-hal yang estetis tadi menjadi sesuatu yang biasa kita anggap sebagai estetika, sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang tidak terasa estetika gitu. Kemudian orang menyadari ini gitu dan menggagaskanlah kemudian estetika keseharian. Nah, kalau memang ternyata memang seperti ini, apakah benar sifat dari estetika itu sendiri adalah keindahan dari sesuatu yang tidak biasa atau yang jarang kita anggap sebagai indah? Itu. Terima kasih. Jadi konundrum yang menarik ya. Jadi yang masih jadi perdebatan dalam estetika keseharian perdebatan dalam estetika keseharian itu kayak apa ya? Apakah justru ini paradoksal gitu? Apakah justru estetika keseharian itu paradoksal gitu? Karena semisal kita membuat apa ya? Semisal kita membuat hal yang biasa-biasa saja kita anggap estetis, apakah benar itu? Karena mungkin yang dianggap mungkin estetik sebelum ini adalah ya yang menggugah perasaan gitu, dan yang biasa-biasa saja itu kan biasanya nggak menggugah perasaan, kan biasa aja, justru karena dia biasa aja gitu. Nah, jadi yang dianggap estetis itu biasanya kayak apa gambar-gambar di Pinterest gitu, dan itu dan itu justru dianggap estetis karena oh itu hal yang tidak biasa gitu, kita nggak pernah melihat itu, misalnya kayak gambar-gambar warna-warni. Nah, kita nggak pernah melihat itu di keseharian kita justru, dan itu membuat dia indah gitu ya. Kita menggugah selera dalam artian apa ya kata yang cocok untuk di sini? Mungkin sensibel ya. Nah, jadi saya nggak tahu apakah perdebatan ini jatuhnya ke perdebatan bahasa atau gimana gitu ya, karena perdebatan semantik gitu. Karena kayak ada kemungkinan yang dimaksud estetisnya Mas Nugraha dengan estetisnya Yuriko Saito itu beda gitu. Karena estetis yang kontemporer kan ini yang tadi properti estetis adalah properti dapat dicerap oleh indera gitu. Jadi ya memang seinklusif itu. Jadi kayak segala hal yang dapat dicerap oleh indera maka dia estetis by definition gitu. Nah, tapi mungkin kata yang digunakan Saito untuk indah itu sensible, lebih ke sensible ya, sensibility, hal yang memunculkan perasaan. Nah, kemudian kalau misalnya perdebatannya
hal-hal yang biasa-biasa saja ini apakah dia sensibel? Mungkin enggak ya, harusnya ya. Karena seperti kritik yang kedua tadi, hal yang tidak sensibel kalau dibuat seakan-akan sensibel justru tidak produktif gitu. Karena kita apa ya, mengadakan hal yang tidak ada. Nah, kira-kira gitu, berasa. Ada, Bapak Nugraha, apakah ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih Pak Negara. Yang online mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi atau memberikan tanggapan begitu terhadap Mas Nugraha tadi atau terhadap Mas Lutfi. Silakan. Menarik di sini tadi Mas Lutfi, sebab tadi mungkin dilewatkan mungkin dari penjelasan Mas Lutfi tadi itu saya di sini agak mencatat bahwa estetika itu ternyata bagi saya itu meliputi dua properti kan, yaitu adalah etis sama artistik gitu loh. Seolah makanya permainan perasaan itu menjadi satu hal yang sangat prioritas dalam apa yang disebut dengan estetika di pemikiran Yuriko Saito. Nah, dan tadi Mas Lutfi juga menjelaskan bahwa dari semua kita bicara tentang perasaan terhadap apa yang kita sebut dengan estetika itu, maka itu penjelasan Mas Lutfi tadi ada konsekuensi dalam dunia itu sendiri, misalnya hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan yang lain-lainnya, yang sifatnya fana tadi, yang sifatnya selalu bergerak, selalu dinamis dan sebagainya, itu konsekuensinya terhadap itu. Dan itu menarik ketika kemudian dikritik bahwa loh, batasan dari estetika yang dimaksud ini apa dong? Apa bedanya sama filsafat politik nanti Anda misalnya? Apa bedanya dengan filsafat terapan yang lain misalnya? Itu bagaimana? Nah, itu menjadi tantangan sendiri untuk pemikir Yuriko selanjutnya. Mungkin Mas Lutfi sebagai pemikir Yuriko selanjutnya ingin merevisi sekaligus memberikan solusi terhadap estetika seharian. Mungkin itu bisa jadi peluang mungkin. Ya, udah ketemu kan? Udah ketemu berarti skripsinya kan, udah skripsi udah ketemu, tinggal dilanjutkan, bisa lulus lah. Nah, teman-teman yang lain mungkin di Zoom ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kehidupan keseharian. Mungkin teman-teman sebenarnya ingin mengkonfirmasi, kadang-kadang mungkin ketika teman-teman di dalam keseharian tapi merasa hambar kesehariannya, sebenarnya ada loh yang bisa diberikan sebuah penilaian perasaan sih ketika kita agak peka sedikit terhadap keseharian kita, sehingga kita tidak selalu menyalahkan hasil-hasil. Misalnya kita ujian, kita harus berharap hasilnya adalah nilai 100 dan sebagainya, tapi kita melewatkan keseharian kita belajar, kesenangan kita pada saat belajar dan sebagainya, kita tahu tidak harus menuntut kepada hasil dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang skip. Nah, mungkin teman-teman ingin mengkonfirmasi perasaan teman-teman sendiri, apakah aku sudah melakukan estetik everyday atau nggak pernah sih dan sebagainya. Mungkin bisa join bersama Mas Lutfi di sini, dan teman-teman yang di offline mungkin gimana? Ada Mas Makran di sana yang sudah estetik sekali sambil minum good day kayaknya, good day. Oh gitu. Silakan Mas Makran. Iya, setelah Mas Makran atau ini kita dulu ada Mas Makran dulu deh. Ya, yang lebih dulu. Setelah itu baru Mas Atobi Ghazali. Silakan Mas Makran. Dengan estetik. Dan tadi kata kunci dari yang pemikiran saya itu kalau nggak salah yang sensibilitas ya. Sensibilitasnya. Oke, semisal sensibilitasnya kurang, ya mungkin unsur estetiknya juga akan kurang. Tapi ketika misal ada kondisi di mana ada orang yang sensibilitasnya tinggi banget, nah itu apakah ada kemungkinan kan akan memunculkan sifat-sifat yang
seperti agak lain gitu. Nah, saya kasih contoh aja, semisal anak senja lah. Itu kan, saya dulu tidak melihat ada matahari yang terbenam itu sangat estetik atau kayak gimana, tiba-tiba banyak muncul orang-orang dengan sensibilitas sangat tinggi mengatakan bahwa estetik banget, sampai timbul istilah senja, anak senja bang, gaya lo senja banget nih. Nah, itu ketika sensibilitasnya sangat tinggi seperti itu, apakah sebenarnya itu bahwa dia mempunyai sesuatu yang bagus mengenai pemikirannya tentang estetik itu sebenarnya malah perlu pertanyakan lagi. Ya mungkin bisa dikaitkan, ya. Sorry kalau misal ini nggak terlalu berkaitan atau terlalu akademis atau kayak gimana, ya saya tertarik aja untuk bertanya gitu. Yes. Terima kasih Mas Afan. Ya. Ya, jadi mungkin perlu kolaborasi sama anak psikologi habis ini ya. Apakah anak senja itu mental disorder ya? Mental illness. Itu kenapa ada korelasinya ya? Waduh. Nah, oke. Jadi sensibilitas ya. Sebenarnya sensibilitas itu kayak apa ya, terma yang udah terpakai turun temurun ya dari dosennya siapa Saito. Tapi pada umumnya memang diskursus estetika ini nggak terlalu memperhatikan kayak level sensibilitas gitu. Jadi apakah seorang itu mungkin katakanlah jago dalam memahami dunia secara indah atau tidak gitu. Nah itu seringkali tidak dipermasalahkan ya. Misal kayak memang ada nih kayak dua tipe orang ketika datang ke museum gitu ya. Satunya, oh ini melambangkan ini adalah bentuk dari perasaan si seniman yang seperti ini. Tapi ada yang satu lagi ngomong apa sih gitu. Nah itu. Jadi sebenarnya nggak ada permasalahannya. Misal orang yang terlalu sensibel itu seperti apa, atau orang yang tidak sensibel itu seperti apa gitu. Tapi kayak pada umumnya adalah kalau misalnya Anda bisa memahami sesuatu secara sensibel, ya Anda dianggap normal lah gitu ya. Kalau Saito sendiri sih kayak karena ini ya, karena dia mengaitkan tadi antara sensibel atau apresiasi estetis dengan moral, maka sebenarnya harusnya ada implikasi di sini kan. Karena Saito juga tadi menyebutkan bahwasanya apresiasi estetis itu juga menjadi cerminan dari penilaian moral seseorang gitu. Karena kalau misalnya dia tidak bisa melihat sesuatu sebagai jelek, buruk, indah, dan lain sebagainya, maka dia tidak akan bisa memilah tindakan moral mana yang baik, buruk, atau yang sesuai dengan objek estetis yang sedang kita permasalahkan gitu. Jadi malah justru mungkin kalau misalnya dia tidak bisa memahami sesuatu secara estetis ya, baru dia mental illness gitu, baru psikopat gitu ya. Sedangkan kalau misalnya terlalu sensibel mungkin jadinya halusinasi. Nah, cuman kayaknya gitu sih. Tapi sisanya intinya itu kayak nggak terlalu dipermasalahkan. Oh orang ini anak senja terlalu sensibel gitu. Belum ada pembahasannya maksudnya. Kalau setidaknya di situ ya. Gimana Mas Fakran? Apakah ada tanggapan? Gitu aja. Oke, ya tanggapannya gitu aja. Gitu aja nih. Sebenarnya ini sih tertarik juga Mas Fakran MKP, dekan publik kan.
Ini kayak sebenarnya pemikirannya saya itu banyak berputar di sisi kebijakan yang tadi ya, world making-nya itu, pembuatan dunia. Karena di arah diskursusnya estetika keseharian itu justru ingin membuat dunia lebih baik, dunia lebih damai, dunia lebih indah gitu. Jadi Saito sendiri kalau dalam bukunya sih nggak terlalu mencontohkan ya Baik, terima kasih Mas Lutfi atas tanggapannya. Berikutnya kita akan dengarkan dari tanggapan atau pertanyaan. Oh ya, Mas Lutfi sepertinya terlempar eksistensial. Dia ada di sini. Ya, silakan Pak Tobi mungkin bisa bertanya atau memberi tanggapan. Setelah itu baru Pak Agus Hartono. Silakan Pak Tobi Ghazali. Baik, selamat malam semuanya. Ya, suaranya terdengar Mas? Terdengar Pak. Ya baik. Terima kasih kepada Mas Lutfi ya sebagai pemantik dari diskusi ini. Nah, saya tadi tidak mengikuti dari awal, cuman berapa menit terakhir lah gitu saya bisa ikut. Tadi juga mental juga gitu. Saya mau belajar juga ya di sini, sekalipun saya mungkin dari segi usia kelihatannya saya paling tua di sini, tapi tidak apa-apa ya, saya mau belajar juga terkait dengan estetika ini, karena saya juga bukan jurusan estetika ya kuliahnya. Ini hanya sekedar apa yang mungkin saya pahami, saya hayati dan saya rasakan terkait dengan topik kita mengenai estetika ya. Saya melihatnya keindahan itu atau kita merasa indah dengan objek yang kita lihat, yang kita dengar atau yang kita indra itu kalau saya melihatnya adalah bagian dari keseluruhan pengetahuan, pengalaman dan totalitas dari jiwa seseorang ya, dan itu bisa jadi berbeda-beda ya, karena dibentuk dari pengalaman, dari pengetahuan, dari sifat-sifat yang ada pada diri orang itu gitu. Saya umpamanya begini ya, kalau misalnya kita sering melihat pemandangan sehari-hari yang kita anggap biasa, waktu kita kecil katakanlah tidak merasakan itu sebagai sebuah keindahan, tetapi seiring berjalannya waktu ya, bertambahnya usia, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya wawasan dan sensibilitasnya semakin muncul, itu kemudian dia bisa semacam berefleksi bahwa sekarang dia merasakan itu sebagai satu keindahan gitu, umpamanya seperti itu ya. Jadi itu memang kalau saya melihatnya seseorang bisa merasakan sesuatu itu indah dan tidak indah itu bagian dari perjalanan seseorang yang cukup panjang ya. Kalau saya melihatnya seperti itu, yang boleh jadi tidak sama ya setiap orang gitu. Umpamanya kalau kita melihat kamar yang berantakan gitu ya, ada buku yang terbuka, misalnya di kos-kosan lah, biasanya mahasiswa tuh yang di kos misalnya ada buku yang terbuka, ada buku yang di sudut kamarnya buku yang tertutup bantal atau terlipat oleh benda-benda lain gitu kan. Jadi secara visual berantakan gitu ya, berantakan semacam itu bagi seseorang bisa juga itu suatu keindahan gitu. Maksudnya apa? Bahwa di kamar itu ada suatu kehidupan, ada suatu dinamika perjalanan seorang mahasiswa yang sedang kuliah, dan karena dia
sangat aktif umpamanya di kampusnya sampai kamarnya sendiri tidak sempat dia rapihkan gitu. Itu kalau kita melihatnya dari sisi lain bisa saja itu adalah sebuah keindahan. Atau misalnya rak yang rapih, yang bukunya rapih, bersih, ya bisa juga itu satu keindahan. Tapi dari sisi lain bisa jadi itu tidak indah karena itu cerminan dari sebuah kematian. Buku yang rapih itu buku yang nggak pernah dibuka, nggak dibaca gitu, misalnya umpamanya ya. Jadi itu tergantung pemaknaan juga sih kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi apa ya, suatu objek dipandang itu mengandung estetis, ya mengandung keindahan atau tidaknya itu juga tergantung dari keseluruhan pengalaman, perasaan, sensibilitas, pengetahuan dan macam-macam yang itu membentuk pribadi seseorang itu sehingga dia merasakan itu keindahan. Orang-orang yang di kampung mungkin ya, yang biasa melihat keseharian melihat pemandangan gunung dan lain-lain yang biasa, mungkin juga dia tidak merasakan itu indah. Tapi orang-orang kota misalnya yang katakan yang di kota metropolis gitu kan, ke kampung itu melihat gunung sebagai sesuatu yang indah misalnya gitu. Nah, kadang-kadang itu juga bisa gitu. Tapi itu tidak selalu ya, tidak selalu. Tapi kalau saya melihat ya memang bicara estetika itu ya bicara keindahan karena melibatkan aspek rasa ya, seakan-akan memang seperti subjektif ya, seperti subjektif. Mungkin kalau ada pengalaman yang sama atau kebetulan ya ada kesamaan-kesamaan antara individu sehingga dia bisa merasakan itu sebagai sebuah keindahan. Ya, dan itu kelihatannya seperti apa ya? Ya karunia bahasanya ya, kayak given lah. Seseorang ada juga yang memang dia dari kecil misalnya sangat sangat sensitif ya rasa estetisnya terhadap berbagai hal gitu. Tapi ada yang sensitifnya terhadap suara, ada yang sensitifnya terhadap rupa, ya, terhadap warna, terhadap macam-macam gitu ya. Bahkan fisikawan juga apa ya? Menurut mereka hukum-hukum fisika yang menurut orang itu adalah hukum-hukum yang pasti, yang kering gitu ya. Tapi mereka merasakan itu adalah suatu estetik yang luar biasa sehingga mereka pun bisa menghayati itu sebagai suatu keindahan yang mungkin bagi orang yang bergulat di bidang ilmu sosial ya itu kering, nggak keindahannya di mana gitu. Tapi seorang matematis ya bisa merasakan rumus-rumus yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan di dalam disiplinnya itu suatu keindahan ketika mereka bisa mencocokkan itu dengan fenomena alam gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin ini hanya sekedar tanggapan, tapi saya nggak membantah atau ini dari yang Mas Lutfi tadi ya, cuman saya ingin ya menyampaikan apa yang saya rasakan aja ya gitu ya. Allah alam ini apakah masuk ke dalam pembahasan atau tidak, tapi itu yang ada di benak saya. Terima kasih atas kesempatannya Mas Damayasa. Baik, terima kasih Pak. Menarik tanggapannya tadi dan itu juga mungkin pemikiran dengan saya ini agak sedikit punya juga apakah mungkin pemikiran Yuriko ini dijelaskan juga gimana konstruksi kognitif seorang ketika adanya pengalaman kemudian lari kepada perasaan tentang objek-objek yang fana tadi itu seperti apa pengalaman itu adalah jika ada mungkin dalam sehingga kita terhadap objek yang fana itu berkaitan juga dengan sejarah kita, sejarah kemanusiaan. Stabil.
Sama internetnya. Mohon maaf. Apakah memungkinkan adanya ada struktur kognitif seseorang terhadap nilai estetika? Nah, itu mungkin Mas Lufi mungkin ada tanggapan atau kita lanjut dulu? Sorry Pak, tadi saya yang hilang, sekarang teman saya yang hilang. Anunya, kenapa? Iya, kenapa di setiap ada saya dia keluar? Saya mohon maaf terhadap teman-teman sekalian. Baik, langsung aja ditanggapi oleh Mas Lutfi. Belum ya? Belum. Berarti pakai ini aja deh. Oke. Sedikit tanggapan aja sih, tidak terlalu banyak. Jadi yang tadi Pak Akul disampaikan mengenai sensibilitas orang yang berbeda-beda dan juga sensibilitas orang yang mungkin semakin hari semakin tinggi gitu ya, jadi semakin bisa merasakan hal-hal estetis. Jadi ingat aja pernah saya diskusikan bersama Mas Nugraha juga waktu itu, yang bahwa pengalaman itu juga kemudian membentuk cara kita memandang hal-hal estetis juga gitu kan. Jadi semacam Mas Nugraha kemarin tuh pernah bilang bahwa ya mungkin kayak minum teh pertama itu biasa aja, atau minum kopi pertama itu biasa aja, tapi kemudian semakin lama baru semakin merasakan gitu ya, dan sebagainya. Jadi, contoh. Nah jadi pengalaman bisa memengaruhi pastinya ya. Nah kalau apakah ada pembahasan mengenai kognitif ya kepikiran sih sebenarnya kayak estetika kognitif gitu. Sayangnya belum ada Mas ya. Karena estetika keseharian cukup baru sebagai suatu disiplin kayak perkembangan estetika. Jadi harusnya ya kita mulai menjurus ke arah-arah sana, karena udah mulai juga kan neuroethics, cognitive ethics. Tapi entah kenapa neuroaesthetics belum ada. Nah ini harusnya kembangkan sih Mas. Dari cognitive ethics ya. Nanti semoga di masa depan akan ada diskursus mengenai itu. Oke, terima kasih. Itu nanti Mas dibahas. Baik, berikutnya mungkin Pak Ghazali tanggapan dari Mas Lutfi. Mungkin kalau tidak ada tanggapan lagi balik dari Pak Ghazali, kita lanjut kepada penanya di Zoom juga. Ada Bapak Agus Hartono. Silakan Bapak Agus. Setelah itu ada Bapak Ilham. Ya, silakan Bapak Agus dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi waktu saya menangkap pembahasannya mulai dari awal sampai akhir, itu memang tersirat adanya sesuatu istilahnya estetik keseharian itu menjadi sesuatu cikal bakal kalau tidak salah dikaitkan dengan well-being sama word making ya. Jadi dunia yang damai, dunia yang baik ya. Saya teringat kepada pemikir Denmark itu yaitu Søren A.B. Kierkegaard. Dia itu juga punya tahapan seperti itu. Jadi yang disebut Søren A.B. Kierkegaard mengenai estetik itu bukan seni, tetapi lebih kepada panca indera, penangkapan panca indera. Jadi kita bisa melihat warna tembok itu putih atau terus tahapan berikutnya itu adalah tahapan etis, moral. Jadi kita kalau bisa melihat orang itu rapi, orang itu jujur, itu orang itu baik, itu sesuatu pengamatan yang sesuatu yang bersifat estetik, dalam pengertian diawali dengan estetik. Terus lalu selanjutnya peningkatan yang lebih lanjut lagi adalah religiositas atau religius ya. Dan seharusnya dari tahapan-tahapan itu dan jangan sampai ke lebih tinggi lagi. Sebenarnya religion tidak berhenti sampai di situ, tapi mungkin tidak tahu saya dia pemikiran kemana, ke filosofis atau sesuatu yang pendalaman sifatnya gitu mungkin. Jadi saya melihat ini sesuatu pemikiran yang luar biasa saya pikir. Karena kalau kita tidak melihat estetika sehari kan,
kita itu seringkali hidup kita itu menjadi monoton, sesuatu yang bersifat berhenti, statis. Dan dari sisi tahapan manusia sebetulnya kan mulai manusia awal itu dari kebahasaan, ya, pengalaman, pengetahuan, kesadaran, dan realitas. Hal itu menjadi membantu kita itu tuh memahami kehidupan itu, bagaimana kehidupan itu. Kalau hal-hal yang bisa kita yang diungkapkan itu menjadi cikal bakal dalam pengertian untuk well-being maupun menjadi dunia damai, dunia sejahtera dan baik. Hal-hal seperti itu sebetulnya membantu sekali untuk kalau kita melatih, ya, istilahnya melatih. Kalau kita tidak menyadari hal itu, ya mungkin tidak akan berpengaruh apa-apa, ya. Mungkin ini kok bersifat kolaborasi atau mungkin ada kemiripan dengan pemikir Denmark itu. Mohon tanggapannya Pak Lutfi. Terima kasih. Waduh, ini pun saya udah bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Maaf Pak, ini baru selesai diperbaiki internetnya. Ya, langsung aja tanggapin oleh. Ya, maaf Pak Agus, mungkin di bagian akhirnya tadi agak kepotong internetnya, jadi sedikit kurang terdengar. Tapi dari yang saya tangkap, mungkin tanggapan saya mungkin itu ya, spirit yang disampaikan oleh Saito dan teman-teman pendukung estetika keseharian itu ya. Jadi hal-hal yang harusnya apa ya, yang kita anggap biasa-biasa saja gitu, justru itu bisa menjadi objek dari keindahan gitu kan, objek dari pemuasan indera kita gitu. Jadi nah kalau Pak Agus sebutnya agar hidup tidak monoton gitu ya. Jadi sebagaimana banyak pemikiran timur lainnya, pemikiran estetika kesehariannya Yuriko Saito ini justru memiliki aspek meditatifnya juga gitu ya. Semacam yang lain kayak ikigai. Nah, itu ya ikigai kan ada semacam penerapan sehari-hari yang bisa dilakukan agar memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup kita gitu ya. Jadi estetika keseharian juga memiliki aspek seperti itu. Nah, jadi tapi mungkin sedikit komentar yang tadi Kierkegaard, ya. Jadi Kierkegaard memang sudah menggunakan kata estetis, dan kalau estetisnya Kierkegaard lebih ke etis ya sebenarnya, lebih ke arah hedonisme, karena tahap estetis yang disebut Kierkegaard itu lebih menjurus ke arah hanya pemuasan indera saja gitu ya, tanpa memikirkan etika kebaikan, tanpa memikirkan ketuhanan atau religiusitas tadi ya. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan Saito itu yang tadi ketika orang hanya fokus kepada pemuasan tapi mungkin tidak connect dengan etikanya tadi ya. Jadi saya tidak tahu pastinya apakah si Saito ini posisinya mengklaim bahwa estetika itu pasti secara niscaya berkaitan dengan etika, atau ada hubungan lain gitu yang tidak niscaya. Nah, kalau Kierkegaard kan seakan-akan meniadakan keniscayaan itu, bahwa estetis itu tidak melulu terkait dengan etika, karena ada orang yang fokus pada pemuasan indrawi tapi tidak etis gitu. Nah, sedangkan kalau Saito Oh iya, putus-putus ya. Aku kira sinyalku yang putus. Oke, lanjut ya. Iya, tadi agak terputus-putus Mas Lutfi ya. Mungkin begitu tanggapan dari Mas Lutfi. Mungkin ada tanggapan lagi dari Pak.
Tadi maaf Pak ya. Tadi rupanya nangkepnya Pak Lufi agak kurang tepat ya, karena seorang abdigegat itu dia menganjurkan tidak boleh berhenti pada estetik, tapi harus kepada etis, lalu religius ke atas lagi. Jadi bukan artinya itu berhenti, maksudnya itu harus maju terus gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, betul Pak Agus. Saya juga tidak mengatakan bahwa orang itu akan harus ada berhenti kata. Memang kalau di pandangannya Kierkegaard, orang itu harus maju ya, tapi mungkin sebenarnya pada kenyataannya juga tidak tidak semua orang mengikuti tahap-tahap yang disebutkan Kierkegaard gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang sampai hanya pada tahap etis saja tapi tidak religius gitu ya. Atau ada orang-orang yang hanya sampai pada tahap estetis saja gitu, mungkin yang hedonisnya mungkin Heraklitos dan sebagainya gitu ya. Jadi jadi kalau dalam Kierkegaard memang seperti yang Kak Agus sampaikan, maju. Tapi mungkin kita juga tidak bisa melihat semua orang mungkin semua orang itu sesuai dengan pandangan bahwa semua orang itu maju ke tahap itu ya. Karena pada akhirnya mungkin Kierkegaard melihat bahwa tahap religiusitas itu memang yang tertinggi, tapi tidak semua orang pada akhirnya mencapai gitu ya. Ya, maksudnya itu Pak. Jadi kita jangan puas gitu, maksudnya lebih tekanannya ke situ. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Baik. Terima kasih Pak Agus Hartanto atas masukannya dan akan memberikan banyak insight nanti kepada Mas Lufi apabila ingin melanjutkan tulisannya mungkin lebih lengkap seperti itu. Dan berikutnya ada penanya lagi atau tanggapan dari Mas Ilham. Silakan Mas Ilham, ini ada di offline juga. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya nggak ikut dari awal. Bagaimana saya memiliki beberapa pertanyaan di kepala tentang bagaimana siapa yang mendesain atau membuat yang pertama kali merancang yang namanya estetika dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, cuman saya ingin berkomentar dan dalam komentar saya nanti akan berujung kepada pertanyaan. Nah, jadi saya melihat ternyata bagaimana dari mana estetika dalam kehidupan sehari-hari ternyata ada dalam kacamata agama, kacamata religius gitu. Yang kemudian kita kenal dengan istilah sufi kalau dalam Islam. Nah, dalam hal ini banyak sekali suatu hal yang mungkin menurut kita itu tidak memiliki sebuah estetika, namun dalam berapa orang atau berapa aspek itu memiliki estetika. Contohnya, saya ambil sampel bagaimana cara pendekatan diri, bagaimana yang disebut dengan tazkiyatun nufus atau bagaimana pendekatan diri hamba kepada Tuhannya itu ada banyak macamnya. Kemudian di Indonesia mungkin hal yang biasa zikir atau apa itu mungkin merupakan suatu hal yang yang biasa. Namun saat kita melihat bagaimana kondisi yang berada di Timur Tengah sana, ternyata banyak sekali warna-warna dalam bentuk zikir tadi. Ada yang sangat-sangat terkenal ya, bagaimana tarian sufi yang muter-muter itu. Nah, itu memiliki, kalau kita orang yang tidak mengetahui bagaimana esensi apa yang dilakukan itu, mungkin akan menganggap itu ya tidak memiliki estetika sebagainya. Atau mungkin yang hanya melihat dari kacamata seni saja melihat, oh ini tarian seni memiliki estetika. Nah, ternyata dalam bagaimana tarian itu ada sebuah nilai begitu, nilai pendekatan penghambaan seorang hamba kepada Tuhan. Nah, kembali lagi yang tadi saya dapatkan bahwasanya sebuah
estetika itu suatu hal yang dapat dicerap oleh indrawi ya. Bagaimana tidak hanya mata saja, tidak hanya indera mata penglihatan saja, tapi juga bagaimana indera perasa dan sebagainya. Nah, mungkin di sini kembali kepada apa yang disampaikan Pak Agus tadi, Pak Agus, tentang bagaimana orang itu dari estetika kemudian menjadi etis, kemudian menjadi religius. Nah, ternyata hal ini ada dalam bagaimana orang-orang sufi menerapkan kehidupannya. Bagaimana cara misalkan cara makan yang baik, bagaimana cara kita masuk ke dalam, bagaimana cara kita membuat rumah, bagaimana mendesain demikian rupa pakaian, bagaimana cara kita berpakaian yang rapi, apa esensi daripada rapi itu, kenapa, bagaimana kita agar kita bisa disebut rapi, disebut estetik dan sebagainya. Nah, itu ternyata diatur di sana. Nah sekarang ke pertanyaan saya. Yang pertama, mengapa Mas Lutfi memilih Saito tadi dalam pembahasan masalah estetika ini? Dan saya penasaran siapa sih yang pertama kali mendesain atau menerapkan teori ini yang membahas masalah estetika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya, apa tujuannya Saito? Kalau tadi dibahas Saito kan, apa tujuannya Saito dalam membahas estetika ini? Apakah hanya untuk membuat media saja, media untuk membahas bagaimana tadi tembok yang biasanya kita anggap biasa-biasa saja ternyata memiliki nilai estetik gitu. Nah, itu yang saya ingin pertanyakan, karena memang saya setuju bagaimana tembok yang kita anggap biasa saja bisa jadi memiliki nilai estetik yang luar biasa jika waktunya itu berapa tahun sebelumnya begitu. Atau mungkin nilai-nilai yang ada dalam berapa tahun sebelumnya itu tidak terlalu disebut estetik, namun bisa kita rasakan nilai estetiknya setelah berapa tahun kemudian gitu. Contohnya seperti banyak sekali yang terjadi di Mesir begitu, peradaban di sana itu luar biasa terkenal bagaimana estetiknya itu ternyata diketahui setelahnya begitu. Nah, mungkin di situ pertanyaan saya ada 3 tadi, bagaimana yang memulai siapa, tujuan Saito dalam menyusun tentang estetika kehidupan sehari-hari ini apa, dan yang terakhir, oh ya 2 doang, yang itu saja. Mungkin mohon ditanggapan. Terima kasih banyak, Mas. Baik, terima kasih Mas Ilham atas tanggapannya dan sekaligus pertanyaannya. Saya kira ini cukup menarik karena tadi juga barisan dengan Pak Agus tadi, bahwa ya mungkin kita lihat latar belakangnya Bu Saito kan berbeda mungkin dengan orang-orang agamawan dan sebagainya, dan dia mungkin memilih tidak pada tahap itu lah sebagainya, mungkin di tahap meditasi dan sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu juga masukan. Nah, lanjut oleh Mas. Kalau yang sufi itu menarik. Jadi mungkin saya nggak bisa banyak komentar soal sufi itu ya, karena kurang paham. Ya, cuman jadi ada contoh lain bagus. Jadi kalau pertanyaannya tadi kenapa Saito gitu katakan. Saito itu yang pertama, karena sejauh yang saya tahu ya, karena ya meskipun yang membuka, jadi yang membuatnya menjadi pakem gitu. Pertama Saito, kayak menstandarisasi lah. Mungkin ide-ide estetika keseharian itu udah muncul sebelum Saito, kayak semacam ide, tapi mungkin belum pernah didokumentasikan. Dan Saito pun dalam kata pengantar bukunya itu yang pertama nyebutin bahwa dia itu juga cukup banyak belajar mengenai estetika keseharian itu dari mahasiswanya, dia dosen kan, jadi belajar dari mahasiswa karena mahasiswanya banyak mahasiswa desain, jadi ternyata mahasiswanya itu cukup banyak mengajari dia bagaimana orang desain itu berperilaku, gitu. Bagaimana mereka memikirkan suatu produk dan suatu produk ini sebagainya. Gitu. Nah, alasan kenapa Saito yang dipilih adalah mungkin lebih ke ini ya, kesimpulan pemikirannya, gampangnya begitu ya. Nah, meskipun tidak luput dari kritik justru, tapi ada beberapa tokoh lain yang cukup menarik pemikiran estetika kesehariannya, itu Katja Manduki yang udah saya sebutkan juga. Tapi mungkin nggak cocok di forum ini karena forumnya khusus buat estetika timur, ya, filsafat timur gitu ya. Manduki itu dari Meksiko. Nah,
Jadi kesimpulan pemikiran itu cukup menjadi alasan. Tadi kalau untuk ngomongin tujuan, saya rasa lebih ke world making-nya tadi yang tadi udah disebutkan. Jadi mungkin mengambil entah secara sengaja atau enggak ya, saya itu juga ternyata terpengaruh dengan corak normatifnya filsafat timur gitu. Ya, bagaimana di filsafat timur itu mungkin secara tradisional enggak cuma fokus kepada pembahasan teoritis, tapi juga pembahasan normatif gitu ya. Jadi tidak hanya teori tapi juga prakteknya seperti apa gitu, mau kita terapkan seperti apa. Nah, Mandoki si Saito ini juga mengarah ke arah sana. Jadi tidak hanya pembahasan teori mengenai estetika keseharian, kefanaan, dan lain sebagainya, tapi juga, kita udah tahu estetika keseharian seperti ini. Gimana cara kita menggunakannya supaya kita bisa membuat dunia yang lebih baik gitu, world making. Jadi arahnya lebih ke bagaimana supaya dunia lebih indah tadi ya, supaya dunia lebih terasa, sensibilitas orang lebih meningkat gitu, lebih orang lebih paham mengenai hal-hal yang indah dan lain sebagainya gitu. Itu mirip juga dengan ide pendidikan estetikanya Schiller yang tadi disebut. Artinya saya itu juga cukup menekankan bahwa untuk mencapai tujuan world making, pembuatan dunia yang lebih sejahteranya itu diperlukan pendidikan estetika misalnya. Jadi estetika itu atau sensibilitas itu mungkin bisa lebih diajarkan dan lain sebagainya. Jadi udah itu. Seperti tanggapannya Sarmali tadi ketika Master sangat menarik ketika diskusi tadi menjelaskan bagaimana kemudian tujuan dari estetika dari Yuriko Saito, yaitu adalah world making tadi, dan di situ kita mungkin dapat berpikir bahwa ketika keseharian yang dimaksud dengan Yuriko itu terkait dengan perilaku manusia dalam hidupnya seharian yang berkaitan, yang punya relasi dengan lingkungannya, ya sih. Dan mungkin keseharian dan keterkaitan terhadap lingkungan itu dianggap remeh-temeh, yang terkadang dianggap remeh-temeh, itu yang menjadi hal yang penting bagi Yuriko di satu sisi, karena hal itu mungkin memiliki kekuatan yang bisa mengejutkan ketika kita perhatikan. Misalnya kita sering mengabaikan hal yang kecil, tetapi kalau kita perhatikan, hal itu memberikan suatu kejutan bagi kita, sehingga kita pada akhirnya menjadi hidup yang lebih baik, minimal kayak gitu kan inginnya Yuriko itu, bahwa kualitas hidup kita itu lebih baik ketika kita menganggap bahwa kita masih, ini mungkin bagi orang yang terpuruk dan sebagainya, tidak tahu makna hidup dan sebagainya, tapi ketika dia diceramahi oleh Bu Yuriko, coba kamu lihat kehidupan sehari-harimu, coba intensionalitas lebih tinggi lagi terhadap kehidupan sehari-harimu, siapa tahu itu ada maknanya. Oh, ketika dia balik lagi, wah itu enggak tahu, ya. Karena dia melihat walaupun gajinya kecil, tapi aku makan di angkringan, hasil 2.000, ketemu teman dan sebagainya. Nah, itu dianggap, itu adalah mungkin yang ingin memberikan rekomendasi cara untuk kita meningkatkan kualitas hidup kita lebih baik, seperti itu mungkin dari pemikiran Yuriko Saito, sehingga mungkin makanya dia terobsesi, mungkin kata Mas Lutfi tadi, bahwa terobsesi kepada bagaimana konsep dia tentang keindahan, konsep dia tentang estetika ini digunakan terhadap hal yang lebih besar lagi, dalam misalnya dalam kebijakan publik dan sebagainya. Itu obsesinya dia seperti itu pada akhirnya, seperti itu. Karena tadi sebagai dosen desainer, dia harus membuat mahasiswanya lebih banyak dapat kreativitas untuk buat desain, nggak itu aja. Ketika mungkin bukan kelemahan sih, ancaman bagi desainer adalah kementokan ide apa yang akan digunakan setelah itu. Ini udah digunakan nih, apalagi. Nah, untuk menjawab apalaginya itu, coba balik lagi ke kehidupan sehari-hari. Siapa tahu dari kamu bangun tidur, kamu ibadah dan sebagainya, itu kamu punya makna tersendiri dalam keseharian. Walaupun beda-beda ya. Mungkin seperti itu. Ya, itu mungkin tanggapan saya terhadap penjelasan Mas Luki tadi, dan sangat menarik bagi kita. Saya kira bagaimana sudah lewat
jam 9 ini mungkin masih ada tanggapan. Kita berikan lagi 10 menit mungkin dari teman-teman sekalian, atau Mas Ilham ada tanggapan lagi atau bagaimana? Ya, silakan. Benar. Jadi yang saya tangkap bagaimana Pak Yuriko Saito ini nyata memiliki tujuan yang bagaimana world making, bagaimana kalau misalkan agar orang itu dapat memaknai hidupnya berharga gitu. Yang hal ini cukup menarik begitu, karena sini saya ingin share sedikit pengalaman hidup saya begitu. Jadi saya tinggal di Mesir ya sekitar 5 tahun. Jadi di situ saya merasakan hal yang dulunya saya anggap yang paling saya benci begitu. Saya sampai di sana merupakan menjadi hal yang paling saya kangenkan gitu. Apa itu? Ini aroma terasi. Nah, itu mungkin bagaimana kita melihatnya hal yang dulu kita anggap tidak memiliki estetik sama sekali gitu, hal yang kita benci, justru dapat kita rasakan luar biasanya tatkala kita ya tidak berhubungan lagi dengannya begitu, tidak kita hirup lagi mungkin aromanya dan sebagainya begitu. Jadi mungkin bagaimana teori-teori daripada Bu Yuriko Saito ini sangat menarik, kemudian bagaimana dikembangkan lagi untuk penerapannya mungkin dalam aspek politik, bagaimana aspek pemerintah sebagainya, itu akan menjadi sangat menarik gitu, karena memang saat ini yang saya lihat sih remaja-remaja kita, masyarakat di Indonesia itu sangat minim yang kalau kita bandingkan mungkin dalam beberapa kasus mungkin banyak kita temui kasus bunuh diri sebagainya. Nah, itu tidak kita temukan pada zaman-zaman pendahulu kita begitu. Nah, sekarang mungkin hal ini akan menjadi sebuah solusi mungkin untuk bagaimana agar remaja-remaja kita, bagaimana masyarakat Indonesia, generasi emas itu bisa lebih kuat mentalnya, mungkin dalam bagaimana dia kuat mentalnya dengan cara dia memahami apa estetika dalam kehidupan. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih Mas Ilham. Nah, mungkin itu jadi tanggapan penutup kita pada malam hari ini. Bukan begitu, Brigade? Apakah waktunya sudah cukup atau bagaimana? Halo Bapak Gede. Oke, saya kira kita lanjut ke mungkin ada tanggapan terakhir mungkin dari Mas Lutfi ini terkait dengan, karena waktu kita sudah melewati jam 9, tanggapan terakhir dari Mas Lutfi terhadap diskusi kita pada malam hari ini. Jika teman-teman tidak ada tanggapan lagi, silakan saya berikan kepada Mas Lutfi. Oke. Terima kasih Bung Lingga, terima kasih Bung Lutfi. Mohon maaf ya, saya agak terdistrak karena teman-teman. Oke. Lagi ada gini. Ini saya berikan closing statement. Saya lagi berikan closing statement kepada Bung Lutfi. Oke. Siap, lanjutkan Bung Lutfi. Baik, terima kasih Bu Diki. Jadi untuk penutup kalian. Oh ya, kebaya dan pakaian daerah lainnya, estetika keseharian yang nyata. Nah itu ya, Saito pun mencontohkan dengan kayak kimono, pakaian tradisional Jepang gitu. Nah tapi sebenarnya tidak sampai ke pakaian yang spesial, itu pakaian sehari-hari, apa jeans, kemeja, batik yang kayak saya pakai atau jaket, itu jadi objek estetika keseharian juga ya sebenarnya dalam Saito. Nah jadi tadi yang ditunjuk sama Mas Ilham juga penambahan diskusi ini, karena Saito sih sebenarnya lebih ini ya, mengarah kepada hal-hal sosial kayak yang skalanya lebih luas gitu. Tapi memang dasarnya yang seharusnya dibahas juga ini yang tadi aspek subjektifnya. Jadi nggak yang skalanya besar, yang skalanya kecil juga gitu. Bahkan bagaimana seseorang hidupnya berubah atau cara pandangnya berubah secara individu ya, karena dia memahami estetika keseharian, itu sayangnya nggak terlalu banyak dibahas sama Saito, tapi itu poin yang bagus yang dibahas sama Mas Ilham tadi. Oke, untuk
lainnya sih sebenarnya ini ya, mungkin kalau ini disebar nanti Mas Odi ya, jadi ada ajakan riset buat semua teman-teman dari segala disiplin gitu ya. Ya nanti. Nah, jadi teman-teman yang mau riset menggunakan estetika keseharian, ini platformnya sudah ada. Ntar ajak saya aja. Banyak perkembangan ya. Jadi seperti yang udah disebut tadi, kritik terhadap estetika keseharian juga banyak. Seperti segala hal di filsafat sebenarnya. Ya pada akhirnya estetika keseharian ini karena masih baru, justru masih semapan itulah. Nah, kalau misal teman-teman lihat potensi dan ada potensinya, estetika keseharian itu mungkin bisa jadi tambahan ini ya, tambahan pisau analisis bagi banyak ilmu-ilmu lain seperti kebijakan publik, sosiologi dan lain sebagainya gitu. Karena kembali lagi ke tesis awalnya saya itu adalah bahwa estetika keseharian, segala hal di keseharian kita itu justru berdampak pada segala hal yang berhubungan dengan lingkungan, sosial, politik, dan pemerintahan gitu ya. Oke, gitu aja Mas Lingga dan ya. Terima kasih Mas Lutfi atas closing statement-nya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di offline di Warung Halaman dan di Zoom. Bagi teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini jam 9.18 WIB di sini, dan di tempatnya Beli Gede sepertinya sudah setengah 11 udah diusir nih sama gini ya pemilik kafe ya. Ya. Oleh karena itu kita akan tutup. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat malam dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Silakan Bapak Kepala Sekolah. Saya kira sudah ditutup dan di closing diberikan closing statement sama Mas Lutfi. Terima kasih Mas Lutfi dan Bung Lingga atas materi, dan Bung Lingga yang sudah memantau hingga hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam, kita mulai tadi jam 8:30 kalau nggak salah ya. Di sini berarti 7:30 di Jogja. Oke, terima kasih. Untuk kelas minggu depan kita materinya apa nih Bung Lingga? Bapak Wakil Kepala Sekolah. Atau kita ikutin aja ya, kita tetap stay tune di grup. Nanti kita akan kita sampaikan di grup minggu depan temanya apa. Pokoknya pantengin aja grup kita di Kolektif Akademia. Dan bagi teman-teman yang mungkin telat hadir dan mungkin belum menyimak, nanti kita akan posting rekaman Zoom di YouTube Kolektif Akademia. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih atas atensinya, dan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama YouTube-nya? YouTube-nya Kolektif Akademia, Pak Agus Hartono. Kolektif Akademia. Nanti kita pantengin aja di sana ya. Kita nanti sekaligus di like, di subscribe ya untuk mendukung channelnya Kolektif Akademia. Asik. Oke, terima kasih Bung Lingga. Salam sama Bung Odi dan kawan-kawan di sana, Bung Lingga. Dan terima kasih. Ya, oke. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Om Santi Om, matur nuwun. Rekan-rekan semua. Oke. Matur suwun ya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Siap. Roomnya saya tutup nih ya. Ya.